Gara-gara pandemi saat ini, pendapatan dari penjualanku menjadi menurun. Mudik dilarang, jalan-jalan dibatasi, laporan keuanganku kacau. Pegawaiku belum mengerti menyusun buku besar. Gimana ya aku bisa mengatasi pengelolaan kas usahaku ini? Tumben, nggak biasanya Bapak bengong kayak begini. Pasti ada masalah nih. Oh, pasti gara-gara yang kemarin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak kenapa Pak? Tumben ngelamun, ekspresinya sedih gitu. Iya nih tak, kita ini kan lagi pandemi, terus usaha kita ini kena dampaknya. Sedangkan bapak ini belum pernah ngajarin cara pembuatan laporan ke pegawai. Kadang kita rugi banget, kadang kita untung banget. Kalau kayak gini terus bisa bangkrut kita. Oh, itu doang Pak. Kirain kenapa? Sekarang itu zaman udah canggih Pak. Laporan keuangan sudah bisa kita buat lewat HP. Lah, emang bisa gitu? Bisa Pak. Nih, nama aplikasinya akuntansi UKM. Bisa buat jurnal, buku besar, laporan laba rugi, dan masih banyak fitur-fitur lain yang sangat menguntungkan. Aduh tahu, bapak nggak ngerti gituan. Buka WA aja susah. Nih Pak, Ata ajarin. Akuntansi UKM adalah sistem aplikasi keuangan sederhana yang dapat digunakan oleh usaha kecil dan menengah, serta untuk pengelolaan keuangan sehari-hari. Akuntansi UKM digunakan untuk memenuhi kebutuhan standar pengelolaan sistem informasi keuangan dalam perusahaan sehingga pencatatan keuangan perusahaan tersistem dengan baik dan benar untuk meminimalisir risiko kebangkrutan. Dalam penggunaannya, pertama-tama masukkan identitas perusahaan yang diminta, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan alamat email perusahaan. Kemudian disimpan. Setelah memasukkan identitas perusahaan, masukkan saldo awal perusahaan, bagian pengaturan perusahaan, pengaturan modal awal. Pertama, pilih kas di bagian debit. Itu sebesar, sebagai contoh, 20 juta. Kemudian pilih akun yang ingin ditambahkan. Misalnya di sini adalah perlengkapan. Itu sebesar di debit 5 juta. Kemudian pilih tambah di pojok kanan atas, tambahkan akun, misalnya persediaan barang dagang sebesar 10 juta misalnya. Kemudian tambahkan lagi akunnya, itu sebagai contoh peralatan itu sebesar 5 juta. Kemudian masukkan lagi akunnya, utang usaha di bagian kredit jika ingin ditambahkan, contohnya sebagai berikut 5 juta. Lalu modal pemilik sebesar selisihnya 35 juta.
kemudian disimpan. Setelah mengisi saldo awal perusahaan, saatnya menganalisis transaksi-transaksi yang terjadi. Sebagai contoh, misal UMKM membeli inventory berupa 100 kg keripik pisang. Pilih bagian pengeluaran, lalu dipilih untuk persediaan barang dagang, diambil dari kas. Misal satu kaginya 26.000, maka totalnya 2.600.000. Disimpan. Kemudian, misal barang dagang berupa keripik pisang tersebut terjual secara tunai sebanyak 20 kilo, seharga 60.000 per kilonya. Maka di bagian pemasukan pilih penjualan barang, disimpan ke kas, dan keterangannya penjualan keripik pisang dengan nominal 1.200.000 disimpan. Kemudian untuk mengurangi inventory atau persediaan barang dagang, dipilih bagian pengeluaran, diambil dari persediaan barang dagang untuk harga pokok penjualan. Keterangan 20 kg keripik pisang dengan nominal 520.000 disimpan. Setelah menganalisis transaksi, semua laporan sudah terotomatis terisi. Pada bagian jurnal sudah terisi. Kemudian pada bagian buku besar kas sudah terisi. Buku besar persediaan barang dagang sudah terisi. Buku besar pada bagian penjualan barang dapat dilihat penjualannya. Kemudian buku besar pada harga pokok penjualan. Setelah itu, bagian neraca saldo dapat dilihat. Kemudian laporan laba rugi, terdapat laba sebesar 680.000. Lalu bagian neraca, dan terakhir ada bagian utang di saldo awal sebesar 5 juta. Sekian, terima kasih. Nah, gimana Pak? Oh, ya itu bagus juga ya. Ternyata ada aplikasi mudah kayak gitu. Kalau kayak gini mah dari dulu Bapak download aplikasi ini. Nah, sekarang besok pakai aplikasi ini aja, simple dan gak ribet. Ya, makasih ya telah. Semoga usaha kita lancar-lancar ya. Amin. Ya udah Pak, Atal izin mau main dulu. Oke. Jadi ya. Wah, kok masih di sini? Iya Pak, minta duit Pak.